Takdirku menikahi Om-Om. Bab 171. Naura menggeleng. Enggak, Mas. Naura yakin kalau itu adalah Mbak Indira. Naura yakin banget. Ya Allah, kenapa dia jadi kayak gitu? Apa semua karena Naura ya, Mas? Apa karena pernikahan kita Mbak Indira jadi seperti itu? Karena dia terlalu cinta sama Mas, makanya dia jadi kayak gitu. Dia terlalu nggak sanggup kehilangan Mas Braga. Mbak Indira menderita gara-gara Naura. Melihat kecemasan di wajah istrinya itu membuat Braga waspada. Kedua telapaknya yang besar langsung menangkup wajah cantik Naura. Membuat pandangan mereka berdua bertemu dalam satu titik. Lihat, Mas Naura. Kamu nggak bersalah dalam hal ini. Mas dan kamu bersatu itu memang sudah jalannya begitu. Kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri karena orang lain. Ingat, yang Indira bahkan hampir bikin kembar celaka. Dia bahkan berniat untuk bunuh anak-anak kita, sayang. Please, kamu jangan mikir yang enggak-enggak karena ketemu orang yang mungkin mirip sama dia. Tiba-tiba air mata Naura luruh. Entah kenapa ia bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam. Andai Naura nggak hadir dalam hidup Mas Braga, mungkin Mas sama Mbak Indira udah bahagia sama dia, Mas. Naura cuma bisa bikin kebahagiaan semua orang jadi kacau. Naura benar-benar pembawa sial, Mas. Naura, Kap. Braga langsung mengecup bibir Naura hingga perempuan itu terdiam. Lelaki itu tatap sepasang mata istrinya lekat-lekat. Mau ngomong yang aneh-aneh lagi tentang diri kamu? Naura menelan ludahnya susah payah. Ia begitu canggung jika sudah begini. Tapi Naura memang pembawa sikap. Kembali Naura menelan ucapannya. Lelaki itu sungguh tidak mengizinkannya untuk merendahkan dirinya sendiri. Mas Braga kenapa, Kap? Naura menggigit bibirnya. Ditatap sedemikian rupa oleh suaminya itu membuatnya setengah mati hampir gila. Lelaki itu selalu bisa mematahkan pertahanannya. Membuatnya tenggelam dalam pesonanya. Mau ngomong aneh-aneh lagi kita langsung pulang terus. 49. Braga menghentikan kalimatnya kala telapak Naura membekap mulutnya. Nggak boleh sering-sering, Mas. Braga tersenyum. Ia berhasil mengalihkan pikiran istrinya tersebut ke hal yang lain. Lelaki itu pun mengecup telapak tangan istrinya yang masih menempel di mulutnya, kemudian menyingkirkannya dari sana. Kalau gitu stop bicara negatif tentang diri kamu sendiri, sayang. Mas nggak rela kalau kamu ngomong yang aneh-aneh. Yang kamu kata-katain tadi istrinya Braga Narendra Yudhistira loh. Paham? Naura menjepit bibirnya. Entah kenapa jadi malu sendiri. Mau belanja kemana jadinya? Tanya Braga pada sang istri. Ke istana bayi yang di Jalan Sudirman itu, Mas. Naura pengen lihat-lihat di sana. Oke. Braga pun kemudian melajukan mobilnya keluar dari area pekarangan klinik miliknya. Menuju tempat yang istrinya itu minta. Di sepanjang jalan, Braga mengajak Naura mengobrol agar pikiran perempuan itu tidak kosong. Dan syukurlah, semua bisa teralihkan dengan obrolan tentang nama anak-anak mereka. Setelah sampai tempat tujuan, Naura dengan antusias memilih pakaian yang menurutnya sangat menggemaskan. Setiap lorong perempuan itu lihat dan memilih beberapa pakaian yang sekiranya diperlukan. Pilih yang banyak sayang. Anak kita 3. Jangan sampai mereka kekurangan pakaian. Laura mengerutkan keningnya. Braga turut campur membantu Naura agar perempuan itu tidak merasa sendirian. Semua yang lelaki itu lihat bahkan ia masukkan begitu saja ke dalam keranjang yang dibawakan oleh mbak-mbak SPG. Ya ampun, Mas. Kenapa jadi banyak banget gitu?
Pekik Naura saat melihat suaminya itu sudah didampingi 3 SPG dengan keranjang yang masing-masing sudah penuh di tangan kanan dan kiri mereka. Sedangkan Naura, perempuan itu hanya membawa 3 setel baju yang menurutnya sangat menggemaskan. Braga menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Anak kita 3, yang mana cukup kalau cuma belanja satu-satu setel aja. Naura mendesakkan napasnya lelah. Tapi ini tuh kebanyakan banget, Mas. Ya ampun. Mas Braga ih. 3 SPG yang melihat perdebatan itu hanya bisa terkekeh saja melihatnya. Sayang anak, Mbak. Jarang-jarang lo ada suami yang inisiatif yang kayak gini. Biasanya yang sibuk itu malah ibu-ibunya. Bapak-bapaknya malah nggak akan terlalu peduli. Iya, loh, Mbak. Suami saja lagi, boro-boro milihin baju anak, diajakin ke tempat perbelanjaan bayi begini mana mau Mbak. Naura pun tersenyum canggung. Kemudian mendesah pasrah sebab suaminya malah lebih banyak pendukung. Ya udah, deh, Mas. Kayaknya itu lebih dari cukup. Braga pun kemudian merangkul Naura. Kita lihat-lihat box bayi sekalian perlengkapan lainnya. Naura hanya pasrah, mengikuti kemana sang suami membawanya pergi. Saat ini mereka ada di bagian box bayi. Naura sibuk melihat-lihat model mana yang akan ia beli untuk ketiga buah hatinya. Sementara Braga, lelaki itu pergi sebentar dan mengatakan pada Naura jika dia akan ke toilet. Halo, selidiki kenapa perempuan itu bisa lepas dari rumah sakit jiwa. 50. Dia berada di sekitar tempat praktik saya tadi. Saya nggak mau kalau sampai istri saya bangkit dari traumanya gara-gara kalian nggak becus mengurusi perempuan itu. Pastikan jangan sampai perempuan itu muncul di sekitar keluargaku. Braga sungguh tidak ingin menggunakan toilet untuk buang air kecil atau sebagainya. Ia hanya ingin menyelesaikan perkara Indira yang tiba-tiba muncul di sekitaran kliniknya dan menakuti istrinya. Pasti perempuan itu punya tujuan jahat pada keluarganya. Itulah pikiran utama Braga yang sudah trauma dengan cara Indira yang di luar nalar ingin menyakiti istrinya dan anak-anaknya. Usai memutus telepon secara sepihak, Braga kembali menghampiri istrinya yang sedang mengobrol dengan salah satu pelayan baby shop toko. Mas, sini, deh. Yang ini kayaknya bagus. Kata mbaknya model terbaru. Tapi kayaknya kemahalan gak sih, Mas? Braga melihat untuk sekilas box bayi pilihan istrinya. Enggak sayang. Yang ini bagus. Enggak masalah sama harganya. Kita harus kasih yang terbaik untuk mereka. 51. Mau cari apa lagi? Tanya Braga usai membayar semua tagihan barang yang telah ia dan istrinya pilih. Enggak ada, Mas. Sementara itu dulu udah cukup. Kayaknya enggak butuh apa-apa lagi. Mas Braga kalau belanja enggak kira-kira ya banyaknya. Naura menyuapi es krim yang tadi sempat ia beli di swalayan samping baby shop tempat mereka berbelanja. Tentu saja Braga menikmatinya. Ia sangat senang bisa dimanjakan seperti ini oleh istrinya sendiri. Sesekali, sayang. Memangnya kamu pernah lihat Mas belanja-belanja? Naura menggeleng. Tentu saja tidak pernah. Sepanjang menikah, lelaki itu hanya sibuk bekerja dan bekerja. Mas sibuk terus soalnya. Mana sempat jalan-jalan sampai punya waktu buat belanja kayak gini. Ini juga tumben-tumbennya Mas bisa luangin waktu sebanyak ini cuma sekedar untuk belanja-belanja. Braga mengusap kepala sang istri dengan gemas. Sekarang udah tahu yang prioritas itu apa sayang. Kalau bisa Mas pensiun muda aja biar bisa sering-sering sama kamu. Manusia hidup gak akan lama sayang. Kalau bisa prioritaskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar berharga. Kalau bisa gak mau jauh dari kamu.
Naura yang sedang menikmati es krim dalam cupnya itu pun hanya mendengarkan sesekali melemparkan senyumnya. Iya, Mas. Naura paham. Tapi tuh kan banyak yang bergantung sama Mas Braga. Karyawan-karyawan perlu diurus juga. Kalau nggak begitu, siapa yang mau bentuin papa hartawan? Inilah salah satu yang Braga kagumi dari seorang Luara. Pengertian gadis itu terhadap apapun pekerjaannya. Gadis itu selalu mendukungnya. Bisa diserahkan sama orang lain. Kita tinggal gaji mereka. Ya beda dong Mas kalau sama dipegang Mas sendiri. Mendingan Mas seimbangkan antara pekerjaan dan rumah. Cari seseorang yang bisa dipercaya juga perlu, tapi jangan 100% pasrahin semua. Menurut Naura, nggak ada orang yang bisa benar-benar dipercaya, Mas. Untuk itu mendingan Mas handle sendiri semua yang seharusnya menjadi tanggung jawab Mas. Tangan Braga terulur mengusap sudut bibir istrinya yang terkena dengan noda es krim. Ya, sayang. Tapi Mas bakalan lebih sibuk daripada biasanya kalau seperti itu. Kan Mas ada jatah libur dan cuti. Oke kalau memang seperti itu. Tapi sekarang papa yang masih handle semua. Mas cukup kerjain bagian Mas aja. Kalau rasanya papa udah pasrahkan semuanya sama Mas, Mas nggak akan nolak seperti saran kamu. Lagi-lagi Naura mengurai senyumannya. Rasanya kebahagiaannya sudah begitu cukup. Hanya saja satu yang belum bisa ia urai, yaitu adalah ibunya yang masih saja belum ditemukan sampai saat ini. Mau pulang sekarang? Iya, deh, Mas. Lagian kurir baby shopnya juga bakal anterin barang-barang yang kita beli tadi, kan? Iya. Akhirnya Braga dan Naura pun memutuskan untuk pulang ke rumah lama yang saat itu Braga beli ketika awal pernikahannya. Seharian itu mereka sibuk menata ruang bayi yang Naura desain sendiri dengan barang-barang yang tadi suaminya pilih. Semuanya terasa menyenangkan bagi Braga dan Naura. Walau hanya berdua saja mempersiapkan semuanya, tapi mereka tidak merasakan hal itu menjadi beban. 52. Besok sewa babysitter biar kamu nggak kesusahan, yang pasti repot banget ngurusin 3 bayi. Naura tahu maksud suaminya itu baik. Namun selagi ia bisa sendiri, ia akan menanganinya sendiri. Nanti kalau rasanya Naura udah nggak mampu baru Naura akan bicarakan itu sama Mas. Tapi selagi Naura bisa, Naura akan urus mereka sendiri. Braga menarik tubuh Naura dalam dekapannya. Memeluk tubuh istrinya itu dengan lembut dan mesra. Jangan buat diri kamu terlalu mandiri, yang Mas mau kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi nggak perlu ngurusin Mas sama anak anak maksudnya. No, bukan gitu. Kamu nggak harus handle semua sendirian. Kamu butuh orang lain untuk bantu kamu. Mas nggak mau kamu capek. Mas bukan cari pendamping untuk jadi babysitter Mas dan anak-anak. Mas nggak nyari istri untuk Mas jadiin koki, tukang laundry, atau untuk ngurus semua hal yang mungkin masih bisa dikerjakan sama orang lain daripada istri Mas sendiri. Kamu partner hidup Mas. Mas pengen kamu bisa nikmatin hidup kamu dengan bahagia. Naura pun membalas pelukan suaminya tersebut. Iya, Mas. Makasih atas semua pengertian dan perhatian Mas. Walau mungkin kemarin-kemarin kita sempat diuji, mudah-mudahan itu semua menjadi sesuatu untuk pengokoh hubungan kita ya, Mas. Iya, sayang. Semoga hubungan kita bisa langgeng dan kokoh sampai maut memisahkan. Mas mau menua dan bahagia sama kamu dan anak-anak. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang agar bisa menikmati kebersamaan lebih lama. Amin. 2 minggu kemudian, para murid-murid sekolah berkumpul mengerumuni mading sekolah. Mereka berdesak-desakan ingin melihat pengumuman kelulusan anak-anak kelas 12 yang diumumkan hari ini. Ada yang bersorak senang,
ada juga yang menangis saking terharunya. Mereka semua tentu saja memiliki keinginan yang sama, yaitu bisa lulus di ujian akhir yang diadakan beberapa minggu yang lalu. Anjir gue deg-degan, Naura. Sally yang menarik Naura dan Diva dari kerumunan agar mengalah dengan yang lain, tetap saja merasakan jantungnya ingin keluar dari kerongkongan walau ia berusaha untuk tetap santai. Terus kenapa malah Sally tarik-tarik kita, sih, protes Diva. Emang Sally nggak pengen lihat hasil pengumumannya? Ya pengen. Tapi lihat tuh perut kalian berdua. Udah jendul kayak gitu. Nanti kalau kesikut sama tangan orang gimana? Seperti biasa, walau Sally juga berbadan dua, tapi setidaknya ia lebih lincah dari yang lainnya. Untuk aja pada pakai hoodie gombrang sampai nggak ketahuan hamil. Untung kalian pada pinter nutupinnya. Hufet. Diva meringis. Iya. Untung aja kita lulusnya juga pas perut belum besar-besar banget. Jadinya aman. Deh. Nah, itu. Makanya ngalah sama yang lain dulu. Daripada kesundul-sundul itu si jabang bayi. Naura memilih duduk di kursi panjang yang ada di sekitaran lapangan basket. Tempat itu tidak jauh dari lokasi para teman-temannya berkerumun. Duduk sini dulu, Sel, Div. Mereka bertiga pun akhirnya memilih duduk di kursi panjang tersebut sambil menunggu area mading sepi. 53. Kita bakal jarang ketemu dong ya. Ucap Sally yang tersenyum sedih. Pasti nanti pada sibuk masing-masing. Diva pun juga tersenyum sedih. Nggak ngangka ya, kita malah udah nikah cepat. Harusnya kita masih bisa kumpul di kampus bareng-bareng. Sama seperti halnya Naura, ia pun memikirkan hal yang sama. Memang terlalu dini rasanya bagi mereka bertiga untuk membina rumah tangga sebelum waktunya. Tapi apa mau dikata, jalannya takdir sudah begini. Tapi kita juga harus bersyukur sama kehidupan kita sekarang, kan? Ucap Naura menengahi. Kita punya seseorang yang benar-benar menghargai kehidupan kita. Untuk beberapa saat tiga serangkai itu saling mengobrolkan tentang kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya Monica datang menghampiri mereka bertiga. Udah, kalian gak usah lihat pengumuman. Kalian pastinya lulus kok. Hah? Serius, Mon? Ucap Sally tidak percaya. Lulus semua anak kelas kita. Nih gue fotoin. Monica pun menyerahkan ponselnya pada Sally. Dan Sally pun berteriak kegirangan setelah melihatnya. Ye. Kita lulus. Adik kandung dari Braga itu langsung saja merangkul Monica, Diva, dan Naura hingga membentuk satu lingkaran. Kita besok tinggalnya satu komplek aja, ya. Biar nggak jauh-jauh kalau mau main bareng. Keempat perempuan itu pun tertawa bersama-sama. Tapi tidak menyangkal ide dari Sally. Di perumahan Naura sama Dedi aja, Sel. Sally beli unit di sana. Diva sama Naura kan udah satu komplek. Iya deh, iya. Nanti gue bilang sama Kak Yuda buat beli rumah di komplek kalian. Dan lo, Monem. Lo sama Regan jadi nikah. Monica menjepit bibirnya. Setelah kejadian itu, entah kenapa ia dan Regan malah jadi dekat. Kalau Tuhan ngizinin, Sel. Sekalian, lo suruh Regan beli komplek yang sama kayak kita. Diva pun mengerutkan keningnya mendengar ide dari Sally. Nanti bikin Dokter Yuda berantem sama Regan gak sih, Sel, kalau mereka sekomplek? Ya, enggak lah. Itu, kan salah paham. Udah kelar semuanya. 54. Selamat, ya, sayang, ucap Braga ketika selesai menghadiri acara perpisahan Naura di sekolah. Kini, mereka masih berada di aula. Hanya ada mereka berdua sebab Braga sengaja menunggu semua orang pergi dan mengambil alih ruangan lalu menguncinya.
Naura pun mengembangkan senyumnya saat menerima buket bunga mawar yang begitu besar. "Makasih, ya, Mas." "Ya, sayang." Seharusnya Braga sudah biasa dengan situasi ini. Namun jantungnya tetap saja berdegup kencang saat akan memberikan kejutan yang sudah lama ia persiapkan ini.